Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di game Harvest Moon Back to Nature. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan bermain selama 100 hari ke depan. Dan di sini saya main menggunakan handphone di emulator FPSXE. Di emulator sendiri ada beberapa fitur yang akan kita manfaatkan. Salah satunya adalah fitur save state dan load state. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan memuat permainan tanpa harus tidur. Hari pertama kita akan langsung bertemu dengan Mayor Thomas. Seperti biasa, ngobrol dan flashback. Ya, nggak ada yang spesial. Untuk penanggalannya kita ikuti penanggalan yang ada di Harvest Moon aja ya. Jadi ini masuknya tanggal 1, besok tanggal 2. Supaya enak aja, biar gampang gitu ngitunginnya. Sebelum kita keluar dan beraktivitas, kita akan meningkatkan semua XP tools sampai maksimal. Karena di tanggal 2 dan tanggal 3 ini eventnya itu nggak bisa dilewatin. Kita harus ikut, jadi nggak mungkin pingsan, nggak bisa pingsan. Mau sampai secapek apapun nggak mungkin pingsan. Tapi meningkatkan semua tools sampai maksimal itu butuh waktu yang lama. Untung saja kita main di handphone menggunakan emulator sehingga kita bisa memakai salah satu teknologi yang akan digunakan yang bernama frame limit, yang akan meningkatkan kecepatan kita sehingga jadi lebih cepat dan lebih efisien. Akhirnya selesai juga, ketiga tools kita berhasil ditingkatkan sampai XP-nya 350. Segini udah cukup sih, gak perlu sampai maksimal banget. Karena nanti bisa kita naikin sambil kerja, sambil ngeberesin lahan. Untuk penyiraman kita naikkan di hari ketiga karena belum bisa dinaikin ya. Karena kosong isinya, harus ada isinya dulu baru bisa dinaikin. Sementara itu untuk cangkul gak perlu kita naikin karena naik sendiri nanti ketika kita nambang. Setelah selesai ngobrol dengan Jack dan Mayor Thomas, langsung saja kita pergi ke pemandian air panas untuk memulihkan stamina yang sekali kotak saja langsung pingsan. Setelah mandi selama 1 jam, kita langsung mengambil semua hasil gunung yang ada di dekat pemandian air panas dan di dekat tukang kayu. Setelah selesai menjual semua hasil gunung, langsung saja kita pergi ke supermarket untuk membeli semua bibit. Masing-masing bibit kita beli satu-satu, kecuali grass kita nggak perlu beli. Setelah selesai membeli semua bibit, kita mampir dulu ke gereja untuk melihat percakapan antara Karin dan Rick. Setelah selesai di gereja, kita mampir dulu ke poultry farm untuk melihat percakapan antara Rick dan Popuri. Untuk mendekati Popuri lumayan mudah ya, karena hanya modal telur saja sudah cukup untuk dia menyukai kita. Tapi meskipun begitu, dia hanya mengasih hadiah telur lagi yang nanti kita akan tetaskan. Sebelum menjemput Popuri, kita mampir dulu ke tempat tinggalnya Louis untuk memberikan hadiah karena dia lagi ulang tahun hari ini. Kita kasih dia 2 bunga, harusnya kita kasih madu ya, cuman awal-awal gak mungkin punya madu. Untuk mendapatkan madu kita harus menanam dulu bunga sampai mekar, lalu baru bisa
mendapatkan madu. Kita jemput Popuri, salah satu cewek yang bisa kita nikahin. Karakter yang paling sering nangis, bahkan lebih sering daripada Stu dan Mei, anak kecil. Setelah selesai urusan dengan Popuri, kita lanjut untuk menanam semua bibit yang sudah kita beli di supermarket tadi. Setelah selesai menanam semua bibit, kita lanjut nambang untuk mengumpulkan modal. Kita nambang sampai subuh, begadang. Dengan menggunakan save state dan load state, kita bisa mengumpulkan uang dengan sangat mudah. Ini adalah cara kerjanya. Jadi sebelum kita nambang, kita save dulu. Habis itu lanjut nambang, gali. Setelah kita mendapatkan apa yang kita mau, kita lanjut ke lubang yang berikutnya, lalu lakukan hal yang sama. Kalau kita mendapatkan sampah, ya kita tinggal load sampai kita mendapatkan apa yang kita mau. Agak curang sih, cuman gak apa-apa lah ya. Kita manfaatkan aja semua tools yang ada di emulatornya. Akhirnya selesai juga kita nambang selama semalaman. Dan ini adalah mandi yang terakhir untuk tidur. Meskipun kita tidur cuma 10 menit, gak masalah. Yang penting sebelum tidur kita mandi dulu selama 1 jam, supaya bangunnya gak kesiangan. Dan ini adalah hasil dari kita menambang selama semalaman, dan hasil juga kita menjual hasil gunung. Dan kita berhasil mengumpulkan uang 5.000 dalam semalaman berkat bantuan save state dan load state. Dengan uang ini kita akan gunakan untuk membeli tas level 2 yang memiliki slot 5 total, supaya kita tidak bolak-balik lagi ketika mengambil hasil gunung. Hari ketiga sebelum kita melakukan aktivitas, kita akan mengupgrade satu tools terakhir, yaitu adalah penyiram, untuk memaksimalkan experience-nya. Akhirnya semua tools kita sudah berhasil kita tingkatkan experience-nya sampai 350 lebih. Jadi nanti kalau kita ingin mengupgrade kapanpun, kita bisa langsung upgrade ke level maksimal. Langsung saja kita akan keluar dan bertemu dengan Haris untuk mengikuti event Suspicious Man. Setelah kita ngobrol dengan Haris dan Won, kita langsung lanjut ke pemandian air panas untuk meningkatkan lagi stamina. Nantinya kita akan membeli bibit dari Won, yaitu adalah membeli bibit bunga dan bibit kubis. Setelah selesai menjual semua hasil gunung, kita mampir dulu ke Yodel Ranch untuk mengambil kuda sebelum bertemu dengan Haris di lapangan. Setelah selesai mengambil kuda, kita langsung ke lapangan untuk bertemu dengan Haris dan melaporkan penemuan kita. Setelah selesai di lapang, kita lanjut ke samping rumah Gods untuk menemui Haris dan Won dan menyelesaikan eventnya. Won ini penjual bibit bunga ya, nanti kita akan beli bibit bunga dari dia, dan juga ada bibit kubis yang tidak dijual di supermarket yang wajib kita beli. Karena tadi kita berhasil mendapatkan kuda,
maka kita perlu sikat untuk menyikat kuda dan untuk merawat kuda. Kita mampir dulu ke blacksmith untuk membeli sikat. Kita mampir dulu ke perpustakaan untuk berkenalan dengan Mary, salah satu cewek yang bisa kita nikahin juga. Cukup mudah untuk mendapatkan hati Mary karena hadiah favoritnya adalah rebung bambu dan bunga. Lanjut kita mampir ke klinik untuk berkenalan dengan Ellie. Jangan lupa kita pilih yang nomor 2 ya, supaya kita dikasih plester, dan plester itu kita akan berikan kepada adiknya Stu, salah satu perempuan yang bisa kita nikahin, dan cukup mudah untuk mendapatkannya, hanya bermodalkan bunga saja sudah cukup. Kita mampir dulu ke tempat kurcaci untuk meminta mereka bekerja menyirami tanaman kita supaya ada yang bantu. Kita tanya mereka 5 kali supaya mereka mau, karena di musim spring ini harus ditanya 5 kali ya, beda sama musim yang lainnya. Lanjut beli ayam ke Yodel Ranch. Dan jangan lupa juga untuk membeli pakan ya. Untuk menghemat pakan, kita bisa menaruh ayamnya di luar, dipagerin jangan lupa supaya tidak ada anjing liar. Kalau hujan kita taruh di dalam ya, jangan sampai di luar. Nanti ayamnya nyari makan sendiri. Jangan lupa kita kasih makan ayamnya supaya besok bisa bertelur. Nanti aja bikin kandangnya kalau ada waktu luang. Kita lanjut mengambil power berry di atas gunung sebelah bunga dengan cara menebang pohonnya. Seharusnya kemarin ya, cuman lupa. Kita pilih yang kedua, jangan tebang. Ini adalah berry pertama kita. Nanti kita mendapatkan berry-nya lagi ditambang atau dikasih oleh Harvest Goddess. Lanjut kita ke lapang untuk melihat Mary dan Greg ngobrol ya. Lanjut kita ke penginapan untuk berkenalan dengan An, salah satu cewek yang bisa kita nikahin. Cewek yang cukup tomboy dan lumayan mudah untuk kita dapatkan. Hanya dengan telur saja dia sudah suka. Nanti kalau hatinya sudah 2, kita akan berbisnis dengan dia, menjual telur-telur kita. Setelah selesai berkenalan, kita lanjut membeli bunga
Tapi ternyata wonnya gak ada cuy. Mungkin karena ada event kali ya. Coba kita keluar dulu. Oke, ada ternyata. Lanjut kita beli bibit bunga dan kubis. Bibit bunga ini kita beli untuk memancing lebah ya, untuk supaya bersarang di pohon kita, lalu kita bisa memanennya setiap hari. Setelah selesai membeli bibit, kita lanjut untuk menanamnya. Dan jangan lupa untuk disiram. Ada salah satu tips yang cukup aneh banget, yaitu adalah dengan melubangi tengahnya. Karena kita kan gak bisa menjangkau tengahnya ya. Ngapain gitu harus dilubangin? Padahal kan kita bisa nyuruh kurcaci untuk menyiram tengahnya. Nanti kalau matang, kita tinggal nyuruh lagi kurcaci untuk ngambil hasil panennya. Ngapain harus dilobangin? Kita ke kandang kuda dulu untuk mengurusi kuda yang baru saja kita dapatkan tadi. Ini kuda jangan dulu keluar ya, nanti kita bikin dulu pagernya. Supaya kalau hujan kita masukinnya nggak repot dan nggak susah nyariin. Hari keempat kita mulai hari dengan menonton ramalan cuaca untuk hari besok. Sepertinya besok akan cerah. Langsung saja kita keluar dan kita kasih hadiah kepada kurcaci yang bekerja menyiram tanaman di ladang kita. Kurcaci merah ini dia memberikan kisi-kisi tentang kappa ya, salah satu makhluk hidup yang akan memberikan kita berry. Bukan hanya berry biasa, tapi mystic berry, berry yang spesial, berry ke-11. Kita akan mendapatkannya dengan melempar timun ke danau. Kalau timun kita sudah matang, kita akan lempar timunnya ke danau sebanyak 3 kali. Kita beli tas yang ada di supermarket seharga 3.000 dengan slot maksimal 5. Dengan slot ini kita tidak harus lagi bolak-balik ke gunung untuk mengambil semua hasil panen di gunung ya. Kita sudah bisa ambil sekaligus. Kita kenalan dulu dengan Karin. Jangan lupa kita pilih yang kedua supaya kita bisa ngobrol dengan dia ya. Ini adalah cewek yang akan kita jadikan pasangan nanti. Karena dia itu satu-satunya yang memberikan kita bibit bunga, yaitu bibit moondrop yang tidak dijual dimanapun. Satu-satunya cara supaya moondrop power tuh bisa muncul dan bisa dijual di supermarket adalah dengan menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah dari Karin. Itulah alasan kenapa kita memilih dia sebagai pasangan kita. Kalau cewek yang lain hadiahnya biasa aja, gak ada yang bagus. Ketika lewati Poultry Farm, ternyata ada scene obrolan di antara Karin dan Rick. Rick ini salah satu rival kita yang akan memperebutkan Karin. Kayaknya anjing ini kita taruh di rumah aja ya, supaya
gampang untuk ngurusinnya. Jadi bangun tidur kita langsung angkat supaya nggak usah nyariin lagi. Oke, kita beresin dulu beberapa batu dan kayu yang ada di lahan kita supaya agak bersih dikit sambil nunggu Zack datang. Lumayan, kita dapat 1370. Dan ini adalah peningkatan XP kita, lumayan. Oke, kita lanjut nambang. Salah satu kegiatan yang malesin banget karena lama banget. Ini kegiatan yang paling dihindari sebenarnya. Kalau nggak terpaksa males banget. Nanti kalau kita dapat pancingan lumayan cuy, kita ada selingan. Jadi nanti sehari mancing, sehari nambang, begitu terus. Karena mancing juga lumayan, ikannya harganya mahal cuy. Dan ini adalah hasil menambang kita selama semalaman. Kita mendapatkan 7.000. Yang tadinya uang kita hanya 1.300 dan kita sekarang udah mendapatkan 7.000. Berarti sekitar 5.000 lebih ya. Hari kelima, kita awali hari kelima ini dengan mengurus anjing. Setelah itu jangan lupa kita cek ramalan cuaca untuk hari esok. Oke, sepertinya besok akan cerah. Di situ ada telur. Telurnya kita akan taruh di inkubator supaya bisa menetas dan bertambah banyak. Kita lanjut ke supermarket, kita beli keranjang seharga 5.000. Keranjang ini kita akan pakai untuk menambang ya. Jangan lupa kita beli tepung. Kita akan mengasih hadiah tepung ini kepada kurcaci yang kerja ya. Kemarin kita gak sempet ngambil bunga ya. Jadi untuk ganti bunga yang harusnya dihadiahin, kita ganti dengan tepung. Setelah selesai memberikan semua hadiah kepada kurcaci, kita sedikit merapihkan halaman agar ya sedikit rapilah, kita cicil sedikit-sedikit. Setelah selesai, kita lanjut untuk membuat pagar untuk supaya ayam bisa kita keluarkan. Jadi kalau ayam kita taruh dulu di luar, kita gak perlu ngasih makan mereka. Mereka akan ngambil makanan sendiri, nyari sendiri makanan. Yang penting kita pagarin. Dan jangan lupa kalau hujan kita masukin lagi ya. Jangan ditaruh di luar, nanti sakit. Kita lanjut membersihkan rumput di area depan kuda. Di area sini kita akan buat pagar supaya kuda bisa kita keluarkan. Kalau kuda di luar tuh dia naik hatinya cepet cuy, daripada kita taruh di dalam terus. Salah satu kekurangan game Harvest Moon Back to Nature itu ya hewan-hewannya tuh susah diatur cuy. Jadi kalau kita mau ngeluarin sama masukin itu susah banget, doronginnya lama, susah banget. Kalau saja ada teknologi ya seperti di game Harvest Moon Hero of Leaf Valley yang kita tinggal satu, kita bunyiin lonceng aja mereka otomatis masuk terus keluar juga otomatis, enak banget, simple.
Kalau di sini enggak, kita harus dorongin mereka satu-satu. Makanya nanti kalau kita sudah punya sapi, kita gak bakalan keluarin, dari dalam aja daripada repot. Repotnya kalau ada hujan, masukin dulu, habis itu keluarin lagi, wah ribet. Mana banyak lagi kan, maksimal bisa dapat 20. Setelah selesai, kita membuat pagar untuk kuda, dan kudanya juga sudah kita keluarkan. Sekarang kita lanjut untuk nambang. Pagar untuk ayamnya belum jadi ya, masih setengah jadi. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada waktu luang. Akhirnya kita mendapatkan berry kedua kita. Saya lupa ini ada di level berapa, tapi lumayan bawah sih. Dan karena kita sudah mempunyai keranjang, kita akan menambang menggunakan keranjang. Menambang menggunakan keranjang ini agak lebih susah daripada tanpa keranjang. Dan kita juga harus turun ke bawah, jangan di lantai satu terus. Jadi ada lubang, turun terus sampai kita mendapatkan ore secara full. Hari ke-6 kita mulai hari dengan menonton berita, dan sepertinya besok hujan. Jadi kita nggak perlu menyuruh kurcaci kerja untuk hari esok ya. Kita kasih semua hadiah yang sudah kita ambil, bunga yang sudah kita ambil dari gunung. Dan sepertinya lobak kita sudah panen guys. Kita ambil semuanya untuk kita kasihkan ke Harvest Goddess. Dari Harvest Goddess ini kita bisa mendapatkan berry. Kalau kita memberikan dia 5 hasil panen kita, dia akan memberikan berry. Oke, berry ketiga sudah kita dapatkan. Mantap. Sisanya kita lempar lagi kita kasih lagi ke Harvest Goddess. Nanti kalau sudah kita kasihkan 10 total, akan ada scene bersama cewek. Nanti cewek yang kita deketin akan nambah. Setelah itu kita lanjutkan untuk membuat pagar untuk ayam. Tapi untuk sementara kita pakai batu dulu pagarnya. Nanti kalau ada waktu lagi kita ganti sama yang lebih proper, sama kayu ya. Sambil sedikit-sedikit kita bersihin. Oke, akhirnya beres juga pagarnya meskipun pakai batu sebagian. Langsung saja kita keluarkan ayamnya. Habis itu kita mampir dulu ke rumah, kita urus dulu anjing. Tadi lupa cuy, pagi-pagi, harusnya pagi tadi, cuman karena anjingnya ngumpet di belakang peti, di belakang chest maksudnya. Oke, kita lanjut ke supermarket untuk ngasih bunga ke Karin. Kita sudah pegang bunga ini dari tadi cuy, cuman karena tadi jam 10 kita nggak bisa langsung ngasih karena ya nggak ada. Lanjut kita ke kuda, kita urus kuda dulu. Setelah dari kuda kita bantu kurcaci, takutnya dia keteteran. Dia sudah sore dan dia belum beres bu. Kita bantu sedikit, takutnya tengahnya belum disiram. Habis itu kita lanjut nambang lagi. Sebelum lanjut lagi nambang, kayaknya kita beresin dulu deh ini pagar untuk ayam, karena jelek aja gitu, masa pakai batu sih. Nanti habis ngeberesin pagar, kita lanjut lagi nambang.
Akhirnya selesai juga untuk kandang pagar ayamnya. Kita lanjut lagi nambang sampai subuh. Hari ketujuh. Di hari ketujuh ini pertama kalinya turun hujan di musim ini. Jangan lupa kita masukin semua hewan, ayam dan juga kuda. Jangan sampai mereka di luar ya, hujan-hujanan. Hari ini juga hari Sabtu dan kita akan mendapatkan pancingan, yaitu dengan cara pergi ke dermaga antara jam 8 sampai jam 10 pagi dan siang. Jangan lupa juga kita sisakan satu slot untuk menampung pancingan. Dan langsung saja kita akan mancing di sini. Kita mancing menggunakan save state seperti biasa. Untuk caranya hampir sama seperti nambang ya. Jadi kita pencet kotak, habis itu jangan lupa save. Nah, kalau hasilnya bagus maka tinggal kita ulangi lagi hal yang sama. Kalau hasilnya jelek, kita tinggal load sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah selesai mancing, kita jualin ikan-ikan besar. Kalau ikan sedang dan ikan kecil kita taruh aja di kolam ikan. Jangan lupa juga untuk dikasih makanan ikan. Oke, ada Greg di sini. Kita kasih dia hadiah, kita kasih dia ikan karena dia sudah memberikan kita pancingan. Kalau kita punya ikan di kolam sebanyak 50, kita akan mendapatkan pancingan level 2. Dan ini dia hasil mancing kita. Kita mendapatkan 11 ikan di kolam ikan kita dan menjual beberapa. Saya lupa berapa, tapi lumayan lah. Hari ke-8. Hari ini ada festival ya. Itu adalah Gades Festival, dimana para cewek-cewek yang bisa kita nikahin semuanya menari tradisional menggunakan baju Dewi Panen ya. Sebenarnya hari ini juga kita bisa kencan ya dengan cewek, dengan cara mengajak mereka sehari sebelum festival. Kita ajak mereka untuk datang bersama, dan pulangnya nanti kita akan kencan di tempat favorit si cewek tersebut. Tapi karena cewek kita Karin yang susah banget didapetin, yang mahal banget, jadi kita nggak bisa. Kalau cewek yang lain gampang, mudah. Kalau Karin kita butuh duit gede buat deketin dia. Sayang banget, nanti mungkin di tahun kedua baru kita bisa deketin dia. Langsung saja kita nikmati pertunjukannya. Akhirnya anak ayam kita lahir juga. Di hari ke-9 ini kita bertambah, keluarga kita bertambah ya. Ketika keluar ternyata kentang kita sudah jadi cuy. Kita ambil saja kentangnya, dan kentang ini kita akan lempar ke air terjun. Ketika jalan menuju air terjun ternyata kita dihadang dengan Karin. Karin ini ternyata dia menanyakan beberapa hal tentang kita, menanyakan tentang permasalahan kita, dan kita jawab saja tentang masalah percintaan. Dia akan senang hati membicarakan soal percintaan dengan kita. Mantap. Setelah itu langsung saja kita lempar semua kentang ke kolam. Setelah kita berhasil melemparkan 10 hasil panen ke air terjun, Dewi ini dia akan membantu kita dalam meningkatkan hati perempuan yang kita deketin. Setelah ini
dia akan memanggil cewek kita yaitu Karin, lalu kemudian hatinya akan naik drastis. Dia akan mandi ke air panas, kita ikutin aja. Kita masuk, ternyata di dalam ada monyet yang sedang mandi juga. Kita keluar lagi, ternyata dia di samping air terjun, cuy. Ada kejadian menarik di hari ke-10. Ketika kita selesai menambang, tiba-tiba ada tamu yang tak diundang, yaitu adalah anjing liar. Anjing liar ini cukup merepotkan ya, karena dia bisa mengurangi hati dari hewan ternak kita dengan sangat drastis. Dan di sini juga yang menjadi korban adalah ayam kita, dimana hatinya itu sudah 3, tiba-tiba habis dalam sekali gonggongan dia. Dan ini juga menguras banyak tenaga dalam proses pengusirannya. Kalau saja anjing kita sudah dewasa dan anjing kita masih kecil, ini sekarang akhirnya beres juga, kita usir dia. Ini kita jadi gak ngapa-ngapain semalaman gara-gara ada anjing. Harusnya kan kita mancing. Di hari ke-11 ini turun hujan, dan sepertinya besok juga akan turun hujan. Padahal hari ini timun kita sudah matang ya. Harusnya kita bisa lempar dan mendapatkan power berry spesial di Danau Kappa. Tapi karena hujan jadi kita tidak bisa men-trigger event tersebut. Sayang banget. Dan di tanggal 11 ini ada salah satu penduduk kita yang sedang berulang tahun, yaitu adalah Saibara the Blacksmith. Kita kasih dia aja hadiah yang dia sukai, yaitu adalah ore. Ornya apa aja ya, bebas. Yang penting ore kita kasih ke dia semuanya, supaya kita bersahabat dengan dia. Mantap. Gara-gara kejadian kemarin, akhirnya mau tidak mau kita harus mengupgrade pagar untuk hewan kita, yaitu dengan melakukan double proteksi. Untuk anjing belum, untuk ayam belum kita rapihin. Ini baru jadi kuda aja dan sempit banget ya, karena itu ada tunggul, ada batu yang ngalangin, dan kayunya juga habis ya. Makanya kita nggak bisa bikin buat ayam juga. Nanti kalau kita sudah punya kayu, kita akan lanjut. Hari ke-12. Oke, sepertinya besok cerah dan besok kita bisa mengambil power berry dari Kappa. Mantap. Dan di hari ini tidak ada kejadian yang spesial ya. Jadi kegiatan kita cuma 2, yaitu nambang dan mancing. Udah, itu aja. Oke, next kita ke hari berikutnya. Dan setelah tertunda 2 hari, akhirnya kita bisa mendapatkan spesial berry dari Kappa. Kita lemparkan saja 3 timun di jam 11, dan dia akan memberikan kepada kita spesial berry. Berry ini beda dengan berry yang lain ya. Dia tidak akan masuk ke dalam hitungan. Jadi kalau kita star, dia tidak akan masuk ke dalam hitungan. Dan berry ini juga punya efek yang berbeda, yaitu adalah mengurangi stamina kita atau mengurangi cost yang kita lakukan kalau kita melakukan aksi kotak. Nah, cost kita akan berkurang energinya. Mantap. Di hari ke-14 ini akhirnya kita berhasil melemparkan semua hasil panen kita, yaitu adalah 20 kali ke air terjun. Dan di kali ke-20 dia akan memberikan kita
kayu. Yang kayu ini kita akan jual ke goats dan dia akan membayar 1000. Dan sepertinya urusan kita bersama Harvest Goddess sudah selesai ya. Kalau nggak salah 20 kali. Kalau lebih dari itu kita nggak bakal mendapatkan apapun. Jadi ya kita sudah beres dengan air terjun. Mantap. Ketika kita mampir di supermarket dan akhirnya tas level 3 sudah dijual. Langsung saja kita beli dengan harga 5.000 rupiah. Dan sekarang kita bisa membawa barang maksimal 9 di dalam kantong kita. Mantap. Dengan tas ini kita bisa melakukan efisien. Salah satunya adalah nanti kalau kita balap kuda itu akan sangat berguna sekali untuk menyimpan hadiah-hadiah kita nanti. Di hari ke-15 ketika kita keluar dari rumah, ternyata ada Mayor Thomas yang berkunjung ke kebun kita. Sepertinya dia akan memberitahukan kita tentang festival masak yang diadakan di tanggal 22 dan kita dimintai untuk membawa 3 lobak sebelum tanggal 21. Dan sepertinya ini hari Minggu dan supermarket tutup dan ya kita tidak bisa membeli lobak, sayang sekali. Ketika kita keluar dari rumah, ternyata ada Greg yang mengunjungi peternakan kita dan dia melihat-lihat isi kolam kita dan dia terkesan dengan koleksi ikan kita yang sudah berjumlah 50. Kemudian dia memberikan kita pancingan level 2, mantap. Karena tadi saya melihat bunga kita sudah mekar, jadi saya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah lagi dan keluar. Dan akhirnya kita bisa memanen madu karena ada lebah yang bersarang di pohon kita. Mantap. Kita ambil madunya dan kita kasih ke Louis. Jangan dijual supaya hasil panen madu kita itu naik. Mantap. Hari ini juga salah satu kurcaci kita ada yang berulang tahun, yaitu adalah Stayed, kurcaci berwarna biru. Langsung saja kita kasih hadiah. Tapi kita cuman bisa kasih bunga ya, karena Minggu lagi tutup supermarketnya, jadi kita tidak bisa mengasih hadiah dia tepung. Hadiah kesukaannya dia. Gak apa-apa ya, yang penting kita kasih dia hadiah. Setelah itu kita mampir ke Yodel Ranch untuk membeli domba. Sebetulnya kita bisa membeli sapi sih, cuman uang ini kita akan pakai untuk balap kuda. Kita membutuhkan uang sekitar 12.000 minimal kalau gak salah. Nah, uang ini jadi tidak bisa kita pakai. Nanti mungkin kita akan beli sapi setelah selesai balap kuda. Mantap. Dan jangan lupa juga kita beli pakan untuk makan dia. Jangan sampai kita gak beli, nanti dia sakit. Kita gak kasih makan, sakit lagi. Dan jangan lupa juga kita beli gunting pencukur bulu domba. Supaya kita bisa memanen bulunya, kita harus beli dulu di Saibara. Kita mampir dulu ke Saibara dan membelinya. Seharga 1.800. Mantap. Dan jangan lupa juga kita urus kambing kita, yaitu dengan cara mencukur bulunya, lalu kemudian menyikati dia, tanya dia, dan kasih makan dia setiap hari. Hari ke-16, di hari ke-16 ini ternyata telur ayam kita menetas cuy. Dan ayam kita bertambah satu lagi. Mantap. Ketika kita keluar dari rumah, ternyata ada Louis yang mengunjungi peternakan kita dan dia langsung menuju sarang lebah untuk meneliti. Kemarin kita sudah kasih dia madu
Kemudian hari ini dia datang untuk meneliti madu itu. Ternyata madu kita itu adalah madu spesies langka ya, madu spesial. Dan akhirnya madu kita akan dihargai lebih. Sebenarnya cuma nambahin 10 ya, dari 50 jadi 60. Tapi lumayan lah, mantap. Dan semua bunga yang ada di taman kita, yaitu adalah toy flower, semuanya akan kita kasihan ke Popuri karena ini adalah bunga favoritnya dia. Kita kasih semuanya. Setelah kita kasih semuanya, ternyata hatinya bertambah menjadi ungu. Mantap. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Eli, jadi kita memutuskan untuk memberikan hadiah kepada dia, bunga. Ketika kita masuk ke dalam klinik, ternyata ada scene percakapan antara dokter dan Eli. Kita simak aja percakapannya. Setelah selesai percakapannya, langsung saja kita kasihkan semua bunga ke Eli. Sebenarnya kita bisa membungkus pakai kado ya di supermarket, cuman males cuy. Kita langsung aja kasih ya, nggak perlu kita bungkus. Setelah dikasih semuanya, dan hati Eli berubah menjadi ungu. Mantap. Ketika selesai, kita lewat di depan rumah Popuri. Ternyata di situ ada Popuri yang sedang marah-marah dan dia menanyakan sesuatu kepada kita. Kita jawab saja dengan benar, oke? Kita jawab nomor 1. Jadi kalau cewek sudah ungu, dia akan melontarkan pertanyaan kepada kita. Nah, kalau kita jawabannya benar, dia akan bertambah hatinya. Mantap. Lanjut, kita lewat di depan klinik. Ternyata di situ ada Eli yang sedang menunggu kita dan dia akan menanyakan sesuatu kepada kita karena hatinya sudah ungu seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita jawab saja nomor 2. Sebenarnya saya kesini mau beli turnip cuy, karena lupa tadi kan, harusnya tadi, tapi karena lupa ya baru kita beli sekarang. Setelah membeli turnip, kita tanam maksudnya. Turnip tersebut ini adalah turnip pesanan dari Mayor Thomas ya. Jadi dia pesan kepada kita untuk dibawakan di tanggal 21. Setelah selesai menanam semua turnip, langsung kita siram. Habis itu setelah kita siram, saya memutuskan untuk melanjutkan lagi membuat pagar ayam karena saya sudah mendapatkan beberapa tambahan kayu dari hasil mancing. Lumayan ya, kita cicil-cicil, meskipun ya masih kurang sih, belum beres semua, tapi lumayan lah ya. Dan itu juga ada batu ngalangin, jadi sempit banget. Dan nanti kalau kita sudah punya palu level maksimal, itu batu kita bisa hancurkan. Oh iya, kenapa kita bisa mendapatkan kayu dari hasil mancing bukan dari nebang? Jadi kalau kita mancing di rumah, di pinggir rumah, di selokan, itu kita bisa mendapatkan kayu. Nah, saya biasanya ambil kayu tersebut, ditaruh di ladang, habis itu dihancurkan pakai kampak. Lumayan cuy, itu bisa nambah-nambah XP juga, bisa nambah-nambah kayu juga. Mantap. Hari ke-17. Hari ini Mayor Thomas datang ke peternakan untuk memberitahu kita bahwa besok ada acara balap kuda. Kita bisa berpartisipasi. Sayang kuda kita masih kecil ya, belum bisa ikut. Kita hanya bisa
taruhan aja. Dan ternyata kubis kita panen cuy hari ini. Kita jual semuanya. Lumayan, ini kubis kita beli bibitnya dari Won ya. Bibit-bibit dari Won ini lumayan mahal semua ya, dan bagus-bagus. Salah satunya itu kubis. Mantap. Dan hari ini juga salah satu penduduk keluarga ada yang berulang tahun, yaitu adalah pemilik Yodel Ranch yang bernama Barley, kakek dari Mei. Hari ke-18. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana festival balap kuda diselenggarakan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum balap kuda. Yang pertama adalah kalian harus memiliki tas level 3. Yang kedua, kalian juga harus memiliki keranjang. Dengan keranjang itu bawa ke lapangan. Dan yang ketiga, kalian harus memiliki uang sebanyak minimal 12.000 gold. Di balapan pertama kita akan memilih nomor 6 dengan odds 7. Kita akan saksikan balapannya. Ini dia balapannya. Dan kita mendapatkan 693 medal. Mantap. Sebetulnya kita bisa mendapatkan lebih ya. Jadi sebelum ini ada satu, kita mendapatkan 9 odds, dan itu mantap banget. Cuman sayang sekali rekamannya gak kerekam cuy, kehapus cuy. Jadi kita ulangi lagi dan kita cuman bisa dapat 7. Sayang banget, tapi gak apa-apa. Kita lanjut ke balapan yang kedua. Di balapan kedua kita memilih nomor 5 dengan odds 2. Ini cukup sayang banget, cuman 2, tapi gak apa-apa. Kalau bisa lebih ini bagus banget, cuman males lah. Yang penting kita dapetin medalnya, lalu kemudian menukarnya dengan beri, dan sisanya kita tukar dengan perhiasan. Langsung saja kita saksikan balapan yang kedua. Di balapan kedua ini kita hanya mendapatkan 198 medal dengan total 891 modal kalau dijumlahkan dengan balapan yang pertama. Kita lanjut ke balapan yang ketiga. Di balapan ketiga ini kita memilih nomor 5 dengan odds 4. Sedikit lebih baik dari yang kedua, lumayan. Dan ini adalah balapan yang terakhir. Kita akan menyaksikannya bersama-sama.
Di balapan ketiga ini kita mendapatkan 396 medal dan total kita mendapatkan 1287. Mantap. Selesai sudah semua rangkaian balapan yang ada di event kali ini. Langsung saja kita tukar semua medalnya. Yang pertama kita membeli power berry. Setelah membeli power berry tersisa 286 medal. Sisanya kita akan membeli perhiasan, yaitu adalah membeli anting. Setelah berhasil memberi perhiasan dengan total 8 anting, tersisa 22 medal lagi. Kita akan membelikan travel 1 dan 3 mithril ore. Mantap. Setelah pulang ke rumah, langsung saja kita lempar semuanya ke bin. Kita jual semuanya dengan total 8 perhiasan, anting, 1 travel, dan 3 mithril ore. Mantap.